ya, di mana past tense itu ya. Past tense itu adalah untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lampau, berlangsung di masa lampau, berakhir di masa lampau. Nah, jadi itulah past tense. Contohnya apa? Saya dulu SD. Dulu. Sekarang nggak SD lagi. Anda dulu SMP. Dulu. Ya, itu disebut sebagai kalimat past tense. Dia milikku, tapi dulu. Kamu milikku, tapi sekarang. Beda ya. Jadi artinya terdapat perbedaan yang bisa menjadikan arahan apa itu sebenarnya past tense. Lanjut ya. Perhatikan ya. Nah, di sini dia. Past tense di sini yaitu menggunakan kata kerja yang berakhiran ed atau mungkin kata kerja yang irregular, yaitu menggunakan kata kerja bentuk kedua jikalau dia menggunakan kata kerja. Selanjutnya, dalam past tense kita juga mengenal beberapa hal, yaitu verbal dan non-verbal seperti biasa ya. Nah, setiap kalimat atau setiap tenses itu terdiri dari to be dan no to be. Nah, bagaimana mengenalnya? Yaitu lihat apakah sebuah kalimat itu memiliki kata kerja atau tidak. Sebelumnya tentang verbal dan non-verbal selalu kita bahas pada setiap pertemuan ya. Nah, jikalau menggunakan kata kerja, kita tidak menggunakan to be, dan kita gunakan to be jikalau tidak bertemu dengan kata kerja. Mari kita lihat. Jack was sick last night. Nah, kita gunakan to be di sini. Ada was di sini. Mister ini kenapa kok pakai was? Karena dia sudah termasuk kepada past tense. Tadi malam, last night. Selanjutnya, Jack was not happy yesterday. Sama juga was. Karena sudah lewat ya, kemarin, yesterday. Dan bertanyanya juga sama. Jadi sama dengan present, yang membedakan hanya keterangan waktunya saja. Last night, yesterday, just now. Serta to be ya. To be-nya juga berbeda. Kalau di present tense kemarin itu is, am, are. Kalau untuk past tense dia adalah was atau were. Was untuk benda yang satu, were untuk benda yang lebih dari satu atau jamak. Mari kita lihat. Nah, di sini Jack bought TV just now. Just now ini bukan berarti sekarang ya, tapi artinya barusan atau tadi ya. Artinya tadi. Nah, jadi jangan salah sangka ya, mentang-mentang ada now pakai verb ing pula. Nah, hati-hati dengan jebakan ini. Dalam present continuous kita pakai ing, kalau dalam past tense kita menggunakan verb 2, kata kerja kedua. Nah, kalau kata kerja keduanya tidak ada dalam bentuk irregular, cukup tambah ed. Nanti kita bahas. Di kalimat negatif, jikalau menggunakan kata kerja, kita gunakan did not. Dan kata kerjanya kembali ke bentuk dasar, by. Jadi dia kembali kepada bentuk dasar. Selanjutnya, untuk bertanya, did-nya pindah ke depan. Ya, did-nya pindah ke depan. Jack by the fridge. Jadi di sini kita melihat bahwa polanya sama, mulai dari present tense, future tense, continuous tense, sampai hari ini, bahwa semua pola bahasa Inggris itu ketika dia bertanya, to be pindah ke depan. Dan untuk kalimat negatif, cukup to be-nya ditambahkan not. Jadi tidak usah pusing-pusing menghafal rumusnya, tinggal banyak-banyak berpraktik. Oke, kita lanjut ya. Kalimat yang di atas disebut sebagai non-verbal
Dan kalimat yang di bawah ini disebut sebagai kalimat verbal. Untuk itu, silahkan Anda pelajari kembali di rumah dan video ini kembali diputar nanti ya. Karena ini sedang saya record ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Aldiansah tolong videonya dihidupkan ya. Ica juga ya. Verbal sentence kita akan bahas sebagai berikut. Pada kalimat positif seperti tadi sudah kita diskusikan, ini penjelasan pendalaman materinya, di mana pada kalimat positif dia diberikan akhiran ed atau kata kerja bentuk kedua. Mari kita lihat. Bentuk pertama itu eat, contoh. Bentuk kedua itu ate. Jadi saya makan nasi tadi misalnya gitu ya. Jadi I ate, bukan eat lagi tapi ate karena dia sudah lewat ya tadi. Kemudian untuk negatif gunakan did not katanya. Dan kata kerjanya bentuk pertama. Mari kita lihat. Saya tidak makan nasi. Jadi saya tidak makan nasi. Di sini bisa kita lihat. I did not eat rice just now. Kemudian kalau bertanya juga begitu. Did you eat rice just now? Nah, coba perhatikan antara positif dengan negatif. Pada kalimat positif, ya, pada kalimat positif, dia menggunakan kata kerja kedua, bentuk kedua. Ya, nampak ya, at ya. It jadi at ya. Atau mungkin ditambah ed. Kalau bentuknya tidak ada, bentuk perubahan ini tidak ada, berarti Anda cukup tambahkan ed. Tapi kebetulan ini ada ya. Dan negatif, coba lihat dan bertanya. Did not, satu lagi did you. Di sini did di sini sebagai kata bantunya. Kebetulan kata bantu kata kerja. Bukan to be ya. Dan kata kerjanya di sini menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi kembali ke bentuk asal. Bentuk satu. It. Lanjut. Kita lihat ya. Kami menonton TV. Nah, ini yang saya maksudkan tadi menggunakan ed. Ya. Jadi tadi tidak ada pakai ed, sekarang menggunakan ed. Tapi bentuknya tidak ada masalah. Ketika dia negatif, dia berubah seperti biasa. Kembali lagi bentuk awal. Dan untuk bertanya, juga begitu. Kita lanjut ya. Sekarang kita menggunakan bab 2. Nah, lihat. Di sini kita melihat so menjadi see. See menjadi so untuk bab 2-nya. Jadi bentuk keduanya kebetulan ada ya dalam tabel. Nanti kita lihat tabelnya bersama. Silakan Anda baca ini. Kapan kita menggunakan ya? Kapan kita menggunakan ed dan kapan kita menggunakan irregular verb? Kapan kita gunakan bentuk ed atau kapan kita gunakan bentuk bab 2 tadi? Mari kita lihat bersama. Setiap kata kerja yang tidak beraturan itu dikenal dengan nama irregular verb. Ya, jadi kata kerja yang tidak beraturan kita kenal dengan nama irregular verb. Selanjutnya ada irregular verb itu disusun dalam sebuah tabel. Namanya tabel irregular. Dan setiap bentuk yang tidak tertera dalam tabel tadi diberi akhiran ed atau d. Mari kita lihat bersama ya. Nah, di sini bentuk pertamanya go. Kemudian bentuk keduanya jadi when. Buy menjadi book, fly, flew, sleep, slept, eat, ate, drink, drank, live, left, understand, understood, teach, taught, think, talk, bite, bit, blow, blew. Jadi berubah ya. Dan ini berlaku untuk positif ya, kalimat positif saja. Begitu juga seterusnya. Ya.
dan seterusnya. Anda bisa browsing nanti di internet ada. Ya. Mana yang harus kita gunakan? Akhiran D atau ED? Nah, sekarang pakai D atau ED? Ini aturannya. Penekanan pada huruf akhir kata, maka huruf akhirnya digandakan, kemudian menambahkan akhiran ED. Contoh, stop. Nah, di dalam tabel itu stop tidak ada. Jadi harus kita pakai ED atau D. Nah, tapi kita pakai D atau ED? Nah, untuk mengaktifkannya, coba lihat. Penekanan pada huruf akhir. Stop. P, kan? Pada huruf P penekanannya. Makanya P-nya digandakan sehingga menjadi stop. Apa ED. Plan. Plan juga begitu. Huruf N terakhirnya kan yang menekan. Kecuali open, visit, listen. Beda ya, listen. Lanjut untuk yang kedua, yaitu kata kerjanya berakhiran E, maka ditambah dengan D. Jadi nggak perlu lagi pakai ED ya. Nanti save E tambah pula ED-nya dah. Banyak betul E. Jadi save, retire, retired tambah D. Jika Y diikuti huruf konsonan, maka Y diganti I, huruf I ya, lalu tambah ED. Seperti biasa yang pakai SIS, masih ingat ya. Try, tried. Dan selain itu cukup tambahkan ED untuk berakhiran huruf mati dan D untuk huruf hidup. Nah, mari kita latih diri kita. As menjadi as tetap bacanya as, tapi ditambah ed ya. Tried, use, push, hit, print, clean, explain, advise, invite. Oke, invited ya. Nah, di sini menggunakan keterangan waktu. Apa keterangan waktunya? Yaitu yesterday, last night, last week, last year, a year ago, a week ago, 2 days ago, just now. Mungkin apa lagi ya? Bulan lalu bagaimana? Bulan lalu. Last month. Tadi pagi, this morning. Tadi pagi, this morning. Nah, ini untuk latihan. Kita bisa berlatih nanti. Ya, ini dia. Dina mendapatkan pelanggan, get ya. Jadi Dina and Dini got customer. Got job. They forgot you. They ignored me. Dan untuk negatifnya berartinya seperti ini. Terus berarti ya, karena nanti kalau tanpa latihan kita tidak bisa menjadi lebih sempurna. Oke, lanjut di kalimat bertanya juga begitu. Silahkan nanti video ini saya upload ya di YouTube. Anda bisa menonton kembali bagi yang ketinggalan informasi. Selanjutnya ada pada tambahan. Ini ya. Jika bertanya menggunakan did, jawabannya juga harus menggunakan did juga. Apakah dia belajar tadi malam? Yes, he did. Kan pakai did juga ya, sama. Apa yang menjadi subjek itu yang menjadi penjawab nantinya. Di nonverbal sekarang. Pada nonverbal modelnya seperti ini. Subjek dan to be wajib digunakan. Jadi kalau tidak ada subjek dan to be, kita tidak bisa menyebutnya sebagai nonverbal. Is menjadi was, am menjadi was ya, are menjadi were. Mari kita lihat. Saya sakit kemarin. I'm sick yesterday. I'm sick yesterday. Di sini menggunakan to be am. Dan di sini salah. Kenapa? Karena dia kemarin. Maka kita gunakan was. Lanjut. Bagaimana caranya? Lihat.
Kami capek. We were tired. Berarti dia capek nggak sekarang? Tidak. Tapi sudah lewat capeknya. Karena menggunakan were. Kalau kamu penipu, you were double crosser. Di sini were berarti dulu mungkin atau udah lewat. Sekarang nggak lagi. Udah berubah mungkin ya. Lanjut, di sini ada he was late. He was late. Di sini dia menggunakan was, berarti sudah nggak terlambat lagi. Dia sudah masuk kelas dia. Oke, lanjut. Untuk negatif sama, berikan saja not pada to be-nya. Selesai. Nggak usah dipusing-pusing lagi. Dan untuk bertanya, to be-nya pindahkan ke depan. To be-nya pindah ke depan semua. Ya. Oke. Mari kita kombinasikan. They were difficult to understand. Mereka sulit dimengerti. Kemudian she was happy to meet you. She was happy. Dan sebagainya. Ini artinya kegiatannya tetap di masa lampau. Tapi timbul pertanyaan, kenapa Mister pada kalimat nomor 1 itu tidak berubah verb 2-nya? Kata kerjanya tidak berubah. Karena yang mempengaruhi hanyalah pada bagian kalimat. Karena dia satu kalimat, berada pada bagian awal saja yang mempengaruhi. Pada satu kalimat ya, ingat. Kemudian she was happy to meet you. Di sini dia menggunakan to be juga. Tapi di sini tidak. Nah, karena ini past tense, kenapa tidak menggunakan verb 2, Mister? Karena ini satu kesatuan kalimat dan cukup berubah pada awalnya saja. Dan seterusnya. Nah, di sini bagaimana? Nah, di sini terdiri dari satu kesatuan tetapi dipisahkan oleh kata penghubung because. Sehingga ada dua buah kalimat yang digabung menjadi Feby like you dengan you were cute. Ya. Feby suka kamu karena kamu di sini ada dua buah kalimat yaitu hubungan sebab akibat. Dan seterusnya silakan Anda cek nanti. Ya. Nah, inilah materi kita hari ini dan saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Tetap semangat karena kita bisa berjumpa kembali di tahun 2021 dan kita juga insya Allah akan bertemu di kelas ya di bulan Maret lagi nanti.